Ya, selamat siang. Jadi kita akan melanjutkan materi. Siang ini kita akan membahas tentang pengenalan mengenai penelitian kualitatif. Ada beberapa fenomena sosial, ya, hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu yang memang akan bisa dipotret secara lebih akurat itu bila kita menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, sekarang kita masuk dulu ke apa sih penelitian kualitatif itu. Ya, nah, saya mengutip dari definisinya dari Bowling ya tahun 2002. Dia bilang bahwa qualitative research itu adalah satu metode di mana kita itu pengen tahu, kita tuh kepo terhadap sesuatu hal yang terjadi di sekitar kita yang sifatnya itu naturalistik. Jadi tidak dibuat-buat, tidak ada apa namanya dimanipulasi ya, dalam arti dimanipulasi itu jangan konotasinya jangan negatif ya. Saya selalu bilang di dalam penelitian istilah manipulasi itu bukan sesuatu yang negatif yang mungkin sudah beredar di sekitar kita bahwa kalau manipulasi itu berarti sesuatu yang salah, sesuatu yang illegal. Enggak. Maksudnya manipulasi di sini adalah kita setting sedemikian rupa variabel yang ingin kita ukur, kemudian kita beri kita kontrol beberapa variabel yang ada. Nah, itu terus kemudian kondisinya misalnya kalau di lab itu berarti kita kondisikan ya. Nah, itu sifatnya tidak natural kan. Jadi karena kita sudah mensiasati sedemikian rupa. Contoh misalnya kalau kamu penelitian eksperimen, misalnya kamu masuk ke supermarket gitu. Nah, kamu coba kalau jam 3 sore dikasih musik yang slow, nah itu gimana? Kemudian jam 3 sore tapi dikasih musik yang upbeat gitu. Itu seperti apa? Misalnya diukur dari perilaku belanjanya konsumen. Nah, itu kan berarti kamu memberikan perlakuan, memberikan intervensi. Ya. Nah, itu sifatnya bukan natural lagi kan. Gitu. Nah, itu maksudnya natural ya. Nah, kalau penelitian kualitatif di sini kita ingin tahu, tapi ini sifatnya lebih ke naturalistik. Jadi apa yang betul-betul ditangkap di lapangan, fokusnya kepada bagaimana partisipan yang kita teliti itu ya, bagaimana mereka bisa menggambarkan persepsi mereka, pengalaman mereka tentang ya apa yang sedang kita tanyakan kepada mereka. Tergantung yaitu apa yang sedang kita ukur gitu. Kalau kita bertanya tentang pengalaman melakukan perjalanan wisata ke misalnya ya ke sebuah tempat yang misalnya bahasanya itu berbeda sekali dengan mereka gitu ya. Nah, itu mereka terus kemudian kita minta untuk menceritakan. Jadi betul-betul apa yang mereka rasakan. Gitu ya. Maka sifatnya kalau demikian berarti kualitatif ini sifatnya akan sangat subjektif ya. Tergantung dari bagaimana setiap orang, setiap individu itu mempersepsikan atau menangkap, memaknai apa yang pengalaman yang dia rasakan ya. Nah, jadi ilustrasinya akan seperti ini. Ya, pernah lihat ya gambar ini ya teman-teman ya. Pasti semuanya pernah lihat. Jadi ini kira-kira makna gambar ini apa kira-kira? Ada yang bisa mencoba untuk menjawab enggak? Kalau lihat gambar ini maknanya apa ya? Siapa yang coba jawab yuk? Ini Claudio angkat tangan dari tadi, angkat tangan mau jawab atau sisa yang tadi nih Claudio? Yuk silakan. Jason silakan. Jason mau jawab ya? Perspektif nggak sih, Mem? Kenapa? Perspektif nggak sih, Gam? Maksudnya gimana Jadi, maksudnya? jadi setiap orang itu cara lihatnya beda-beda, padahal itu satu benda gitu. Dan ini kalau di penelitian, kalau menurut saya itu kadang berbahaya sih, Mem. Soalnya akhirnya nggak keluar sesuatu yang objektif. Kan perspektif itu kan kebanyakan kacamata subjektif gitu ya. Menurut saya gitu. Ya, itu menarik kata-kata ada kata kunci yang kamu pick up di sana tadi bahwa ini bisa bahaya kalau dalam penelitian karena berarti setiap orang akan bisa dengan dalam tanda petik ya dengan liar menginterpretasikan sesuatu hal. Nah, tapi kalau dalam penelitian kuantitatif memang akan berbahaya. Kenapa? Makanya karena penelitian kuantitatif itu kita akan mau membuktikan dugaan kita. Kita mau menguji satu hubungan, satu pengaruh. Nah, kita mau mengukur apakah betul variabel A, B, atau C itu berpengaruh terhadap variabel D. Jadi kan berarti kita sudah punya landasan secara teoritis, landasan konseptual yang kuat bahwa
A, B, C ini akan berpengaruh ke D. Nah, berarti untuk benar-benar bisa membuktikan, kita harus membuktikan itu kan, kalau penelitian kuantitatif ya. Nah, untuk bisa membuktikan itu berarti kita ngukurnya juga harus tepat gitu. Nah, ngukurnya juga harus ukurannya harus sama pada saat kita tanya ke orang yang pertama sampai orang ke 300 misalnya, itu harus sama ukurannya. Supaya apa? Supaya ya nanti jawaban yang terkumpul itu benar-benar kita bisa rekap, kemudian kita bisa hitung ya, dan itu bisa kemudian dipakai untuk keluar hasil apakah betul ini terbukti bahwa A, B, C itu berpengaruh terhadap D. Nah kan gitu. Tapi kalau penelitian kualitatif, setiap orang bisa punya perspektif yang berbeda-beda. Ya, ya nggak apa-apa ya. Memang itu, nah itulah yang apa ya? Menurut saya itu yang membedakan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Ya, kalau penelitian kuantitatif itu memang harus di-set apa yang kamu ukurkan kepada 300 orang atau 500 orang ya itu harus sama. Ya. Jawabannya pun kadang-kadang ya, sering-sering kan kalau survei kan kita sudah sediakan jawabannya. Ya toh? Sudah ada pilihan jawabannya gitu loh antara jadi sudah kita batasin kita dengan close ended question ya. Dari sangat setuju misalnya 1 sampai 5 misalnya 1 sampai 5 nih sangat tidak setuju sampai sangat setuju ya sudah kita kotak di sini jawabannya. Memang ada nanti ada open ended question ada tapi kan tidak banyak ya. Jadi sebagian besar untuk bisa membuktikan tadi A, B, C itu berpengaruh terhadap D, ya toh. Nah ini kan apa namanya sudah pakem gitu alat ukurnya. Nah sedangkan kalau kualitatif ya udah memang dibiarin aja karena kita memang tidak ingin kualitatif itu tidak ada pembuktian gitu karena memang kita menggambarkan apa yang ditangkap oleh si partisipan kita. Ya memang nanti teman-teman misalnya kita interview dari 15 orang. Nah, interview itu kita memang cari polanya, memang. Ya, berarti artinya gini, mencari polanya itu kita mencoba menggali, oh ternyata satu hal ini itu dipersepsikan ternyata pengalaman orang yang pertama dengan orang yang berikutnya itu ternyata mirip ya. Gitu loh. Oh, berarti meskipun subjektif tapi ternyata ada kemiripan gitu loh. Nah, jadi tapi itu bukan sebuah kesimpulan. Jadi kita cuma menggambarkan pola saja, menggambarkan apa namanya patternnya saja. Nah itu kualitatif. Jadi yang ada di gambar ini betul kata Jason tadi bahwa ini menimbulkan perspektif ya tergantung perspektifnya gitu ya. Ini kan orang yang ditutup matanya. Mereka tidak pernah melihat binatang yang namanya gajah. Pada saat mereka disuruh menggambarkan ya macam-macam jawabannya. Oh gajah itu seperti sebuah tali. Gajah itu adalah apa namanya ini sebuah tembok yang sangat besar. Oh ini kayak pohon gitu kan ada apa batangnya itu ya. Oh ini seperti ular karena dia lagi memegang apa namanya ini hidungnya gajah gitu dan seterusnya. Ya jadi ya dia melihatnya apa ya itu yang dia sampaikan gitu loh. Ya, apakah kemudian kalau kemudian ini dijadikan satu loh, memang tidak ketemu polanya. Ya akhirnya ketemu polanya. Nah, ini bagaimana kamu menyimpulkan gambar ini? Menyimpulkan gambar ini ya gajah itu berarti ya toh, itu sebuah binatang yang terdiri dari anggota tubuhnya itu ya toh, gajah itu ekornya itu kecil gitu ya, tapi kakinya itu bisa gede ada 4. Nah, dan kita gambar dan ternyata badannya itu sangat besar, sangat lebar seperti tembok. Ya kita menggambarkannya seperti itu gitu ya jadi apa namanya tidak ya kita gambarkan apa adanya gitu. Nah itu penelitian kualitatif jadi apa namanya kita mencoba menggambarkan satu kenyataan itu berdasarkan dari apa yang dilihat oleh mereka yang mengalaminya ya kita coba memahami itu dari perspektif mereka bukan dari perspektif kita. Ya, betul-betul itu penelitian kualitatif harus berangkat dari si partisipan. Kalau kuantitatif kan kita sudah punya teori dulu ya, sudah punya hipotesis dulu. Hipotesisnya itu apa namanya sudah kita ambil dari teori. Gitu. Ya tadi misalnya A itu berpengaruh ke B. Nah, ini sudah hipotesis dari teori. Teorinya memang ngomong bahwa konsep A itu berpengaruh terhadap konsep B, gitu kan? Jadi apa namanya kita didirect dari sana. Gitu. Tapi kalau kualitatif ya apa namanya ya tergantung dari bagaimana mereka menginterpretasikan ya. Jadi fokusnya ke human experience. Fokusnya kepada yang kita tanya itu why-nya sama how-nya. Jadi bukan what gitu loh. Nah, jadi kalau A sama B, kita akan mengukur A ini berpengaruh terhadap B. Kalau penelitian kualitatif, yang kita tanyakan adalah lalu kenapa kok bisa A itu berpengaruh terhadap B? Bagaimana A itu bisa mempengaruhi B? Nah, itu yang kita tanyakan.
jadi dibalik hubungan yang kasat mata A berpengaruh terhadap B, tapi kita tanya kok bisa gitu loh. Kok bisa apa namanya, misalnya kecintaan Anda terhadap kuliner itu misalnya ya, membuat Anda itu berani untuk mengunjungi tempat atau destinasi yang sama sekali mungkin makanannya itu berbeda sama sekali dengan Anda. Nah, itu itu gimana? Bisa diceritakan enggak? Nah, how-nya itu loh. Nah, itu yang digali dari penelitian kualitatif. Tanpa hanya sebatas cuma melihat bahwa apa namanya, kecintaan seseorang terhadap kuliner itu atau pengetahuannya terhadap kuliner itu akan berpengaruh terhadap keinginannya dia mencoba makanan baru atau kuliner yang sama sekali baru, kuliner asing misalnya begitu ya. Nah, itu apa namanya, itu akan sangat apa, berbeda. Kita cuma mengukur A berpengaruh ke B, tapi kalau kualitatif kita mengukur kenapa dan bagaimana prosesnya. Ya, seperti itu. Nah, ini yang membedakan karakteristiknya teman-teman. Jadi penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Kalau penelitian kuantitatif kita tanyanya itu apakah X berpengaruh terhadap Y gitu ya. Apa namanya? Seberapa besar pengaruhnya, seberapa sering apa namanya, apa misalnya sebuah iklan itu yaitu rangsangan iklan itu kemudian apa diperhatikan oleh konsumen. Nah, itu yang kita tanyakan. Tapi kalau kualitatif itu feeling-nya bagaimana, opininya seperti apa, itu kualitatif. Ya. Jenis pertanyaannya kalau kuantitatif itu precise, ya, jadi itu sudah tepat. Tapi kalau kualitatif nanti kita akan melihat ya cara bertanyanya itu sangat-sangat umum gitu ya. Minggu lalu saya sudah kasih contoh kepada teman-teman kan bertanya tentang kelelahan akibat Zoom itu kan dimulai dengan sesuatu yang sangat-sangat umum ya. Lalu, nah isu yang digambarkan itu berangkat dari si peneliti kalau kuantitatif, kalau kualitatif betul-betul dari partisipannya, ya. Nah, sedangkan kalau kuantitatif desain penelitiannya harus well set, harus sudah di set dengan baik sebelum pengumpulan data. Nah, jadi betul-betul kuesioner tuh kalau saya ya ke anak bimbing saya akan bilang kamu nggak boleh nyebarkan kuesioner atau nyebarkan dulu ya, sebelum kita fix betul-betul bahwa ini sudah valid, sudah mengukur apa yang ingin kita ukur. Gitu ya. Jadi sudah sesuai butir-butir pertanyaan yang dikembangkan itu nggak turun dari langit, tapi sudah melalui proses kajian. Oh, memang secara teori, gitu, kalau konsep apa namanya, misalnya brand image itu diukurnya dengan ini. Dan orang lain, para peneliti sebelumnya yang mengukur tentang brand image, itu juga mengukurnya juga pakai indikatornya, pertanyaannya adalah 1-8 ini misalnya. Jadi sudah harus well set. Nah, sedangkan kalau kualitatif itu bisa perubahan-perubahan bisa terjadi di tengah-tengah, nggak masalah, fleksibel. Ya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kita habis menginterview satu orang, tiba-tiba dia muncul jawaban-jawaban yang kira-kira bisa memberikan ilham kepada kita, ya, aduh, jawabannya lumayan nih ya. Berarti aspek ini sebenarnya bisa juga diukur ya. Nah, nanti kepada orang yang akan diinterview yang kedua sampai seterusnya, bisa itu kita tambahkan pertanyaan itu, nggak masalah gitu. Ya, kalau di kuantitatif nggak boleh ya. Kamu tiba-tiba dari responden ke-50 kemudian kamu sadar bahwa, waduh saya kayaknya kurang nih pertanyaannya saya tambah. Nah itu nggak boleh atau saya ganti. Ya harus ngulang dari awal gitu. Ya. Nah data collection itu lebih ekstensif. Kalau kualitatif itu ekstensif artinya makanya sampelnya kemudian cenderung besar. Ya, kalau kualitatif sampelnya kecil tapi dalam gitu ya. Nah kalau kuantitatif isunya adalah apakah sampel yang Anda ambil itu sudah mewakili populasi. Jadi masalah representativeness. Tapi kalau kualitatif bukan masalah representativeness saja, tapi masalah relevan nggak ini, gitu ya. Orangnya memang relevan nggak dengan apa yang ingin saya ukur. Gitu. Ya. Kuantitatif kita ingin mengeneralisir, ya. Kalau kualitatif kita tidak ingin mengeneralisir karena memang berangkat dari pengalaman subjektif. Ya. Lalu fokusnya kalau kuantitatif lebih ke ya dia luas ya karena kita ingin mengeneralisir, tapi kalau kualitatif lebih ke kedalaman ya. Nah, itu tadi karakteristik dari kualitatif.